Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Dalam video kali ini, Ute mau membahas tentang biaya yang kita keluarkan selama operasi ptosis ya teman-teman, dari awal sampai pasca operasi gitu. Soalnya masih banyak yang ragu untuk operasi ptosis karena takut gitu tiba-tiba ada biaya yang ditagih gitu dari rumah sakit. Yang pertama adalah kita mengunjungi vaskes tingkat pertama yang tertera di kartu BPJS ya teman-teman. Nah, di situ kita sama sekali tidak mengeluarkan biaya alias 0 rupiah karena kita menggunakan kartu BPJS kesehatan pas kesananya gitu. Jadi kalian tinggal kasihin aja ke bagian administrasinya si kartu BPJS kita yang masih aktif ya teman-teman. Terus nanti tuh di situ tuh kita mau ngapain gitu. Misalkan kemarin itu kita bilangnya mau meminta rujukan untuk ptosis kita gitu, karena memang di klinik tersebut itu tidak ada dokter spesialis mata teman-teman. Jadi yang ada itu hanya dokter umum dan dokter gigi. Nah, di situ si dokternya melihat secara sekilas gitu, dan memang kalau misalkan oh iya ini mah kayaknya ptosis gitu kan secara penilaian singkat ya. Nah, nanti dirujuk sama dokternya gitu di dirujuknya itu ke rumah sakit yang tipe C atau tipe D yang ada di rumah sakit setempat kalian. Nah, yang ada dokter spesialis matanya. Nah, dari situ kita mendapatkan surat rujukannya, dan itu benar gratis, tis-tis, tidak ada biaya. Paling ya biaya untuk berangkat ke klinik tersebut. Kalau misalkan kliniknya dekat rumah ya berarti gratis ya teman-teman. Nah, waktu itu kita ke sana itu dengan menggunakan kendaraan pribadi, dan ya paling mungkin 3 kilo atau 4 kiloan lah jaraknya. Mungkin kalau pakai angkutan umum itu sekitar 5.000 atau 10.000 kali ya. Kalau ojek mungkin 15 ribuan gitu. Nah, kalian tinggal kalikan biayanya aja ya pulang pergi gitu kalau misalkan kalian pakai angkutan umum gitu. Tapi secara garis besarnya itu gratis untuk ke kliniknya mah ya teman-teman. Jadi yang kita pakai itu biayanya hanya untuk biaya transportasi aja. Kemudian berikutnya kita berkunjung ke rumah sakit yang rujukan dari klinik tersebut gitu. Nah, kita kira kita akan dioperasi di rumah sakit tersebut. Ternyata rumah sakit tersebut hanya melakukan validasi aja gitu. Apakah ini benar ptosis yang memang memang harus dioperasi atau bukan gitu. Jadi buat verifikasi lagi gitu sebelum dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, di situ tidak ada fasilitas yang mendukung gitu untuk operasi. Jadi di situ tuh hanya ada dokter spesialis mata yang akan memeriksa mata pasien gitu. Nah, di situ Pak Kaji itu diperiksa segala macam dari pakai alat gitu deh, mungkin ngelihat bener gak nih ptosis, turunnya berapa senti segala macam, terus cahaya yang masuk ke pupil matanya Pak Kaji itu berapa gitu kan, buat ngecek apakah ini layak apakah ini memang harus dioperasi atau belum terlalu perlu gitu. Karena memang di ptosis juga tidak semua dianjurkan untuk operasi teman-teman. Nah, terus di situ benar-benar kita juga tidak mengeluarkan biaya sama sekali teman-teman. Paling biaya parkir doang ya, 2.000 rupiah gitu, dan biaya bensin gitu untuk berangkat ke rumah sakit tersebut gitu teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir. Tapi ya itu tadi, kalian harus membawa kartu BPJS kalian ya teman-teman, dan surat rujukan dari klinik pertama. Nah, tanpa itu mungkin nanti akan dikeluarkan biaya pemeriksaan mata lengkap ya teman-teman. Mungkin Ute kurang tahu ya berapa jumlahnya untuk yang bayar sendiri gitu. Nah, kemudian dari rumah sakit tipe C yang ada di daerah kita itu, ternyata kita dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar yang mendukung untuk operasi ptosis gitu. Ternyata kita dirujuk ke RSCM dan Fatmawati teman-teman. Untuk kalian daerah Bogor mungkin rujukannya hampir sama kali ya ke dua rumah sakit besar tersebut gitu. Karena di Bogor kebetulan belum ada yang mendukung untuk operasi ptosis gitu. Kalau misalkan yang pakai BPJS, Ute nggak tahu sih kalau yang mandiri apakah ada atau enggak ya di Bogor gitu. Cuman kalau yang
menggunakan BPJS, kemungkinan besar dirujuknya ke 2 rumah sakit tersebut. Nah, kemarin pertimbangannya kenapa kita pilih RSCM, karena itu salah satunya adalah akses untuk kesananya lebih mudah dibanding ke RS Fatmawati teman-teman, karena ada pilihan KRL supaya lebih hemat aja ya gitu. Lanjut ke biaya yang kita habiskan di RSCM Kirana Jakarta ya teman-teman, dekat stasiun Cikini. Nah, kita akhirnya pilih ke RSCM yang memang dekat stasiun Cikini. Akhirnya biaya yang kita keluarkan pun sangat murah ya teman-teman, bahkan itu benar-benar di luar ekspektasi kita yang awalnya itu benar-benar kita mau nabung untuk operasinya, kemudian transportasinya segala macam juga mau kita siapkan gitu kan, entah tahun berapa kita akan operasi ptosis, pokoknya kita ngumpulin dana dulu gitu kan. Ternyata alhamdulillah Allah memberikan jalan gitu. Nah, biaya yang kita keluarkan itu yaitu biaya transportasi dari rumah ke stasiun Bojonggede ya waktu itu, terus biaya parkiran itu Rp6.000, kemudian dari Bojonggede ke Cikini itu kita cuma mengeluarkan tuh Rp4.000 teman-teman, dikali 2 orang berarti 8.000 ya, terus PP berarti 16.000. Nah, untuk biaya makan dan cemilan segala macam kita itu bawa dari rumah teman-teman. Mungkin kalian bisa juga meniru langkah kita ya untuk menghemat pengeluaran juga gitu, karena kan memang kita atur juga ya teman-teman supaya supaya tetap on budget gitu. Takutnya kita itu waktu itu takut gitu tiba-tiba ada biaya yang di luar yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan kayak gitu. Jadi ya udah kita kalau bisa hemat ya udah kita menghemat sehemat mungkin gitu. Jadi akhirnya yang kita keluarkan di situ tuh hanya biaya pulang pergi aja untuk ke RSCM Kirana teman-teman. Di situ tuh memang sebelum operasi itu kita hampir bolak-balik seminggu sekali, bahkan 3 hari sekali itu ke rumah sakit Cipta Mangunkusumo tersebut ya teman-teman. Jadi dari pemeriksaan mata lengkap, kemudian pengurusan administrasi, swab, terus cek darah gitu, terus habis itu disuruh balik lagi buat ngambil hasilnya. Jadi pulang pergi ke RSCM terus, akhirnya biaya yang kita keluarkan ya hanya untuk biaya transportasi aja teman-teman, paling ya jajan gitu kan. Itu tergantung kalian ya. Kalau misalkan kalian mau bawa dari rumah silakan, kalau misalkan mau jajan di rumah sakit sekitar tersebut juga banyak kok yang jualan kayak gitu teman-teman. Nah, di situ pun kita sama sekali tidak mengeluarkan biaya teman-teman. Jadi dari mulai cek darah itu mungkin kalau misalkan kalian googling ya itu sekitar 500.000 untuk cek darah. Terus untuk pemeriksaan mata lengkap kita kurang tahu harganya berapa. Terus pas operasinya pun kita benar-benar gratis tis sekaligus obatnya teman-teman. Cuman waktu itu memang ada obat yang lagi kosong gitu, sebetulnya memang di cover sama BPJS, di cover atau enggak ya, jadi cuma obat salep untuk penyembuhan aja sih sebenarnya yang memang tidak di cover kalau nggak salah, tapi itu bisa mempercepat penyembuhan luka pasca operasi gitu. Jadi kita cuma mengeluarkan biaya 70.000 kalau nggak salah untuk membeli obat salep tersebut. Selebihnya obat-obatan yang lain, ada salep-salep yang lain juga benar-benar di cover oleh BPJS alias gratis tis teman-teman. Bahkan pasca operasi pun ketika kontrol asal kita bawa persyaratannya itu benar-benar gratis juga teman-teman. Mungkin kalau misalkan kita tidak pakai BPJS itu mungkin lumayan juga ya untuk kontrol pasca operasi gitu. Nah, pada akhirnya intinya yang kita keluarkan itu adalah hanya sebesar 70.000 untuk beli obat salep, terus kemudian biaya transportasi yang pulang pergi ke Cikini itu ya boleh dibilang dalam waktu sehari itu kita menghabiskan uang cuma 50.000 ya teman-teman. Itu pun udah jajan, terus udah ongkos dari rumah ke stasiun, terus parkiran, terus habis itu tiket KRL kayak gitu ya teman-teman. Jadi paling 50.000 paling tinggi itu gitu. Nah,
selebihnya benar-benar tidak ada. Jadi kalian jangan ragu gitu untuk melakukan operasi ptosis. Yang kalian perlu lakukan itu memang menyiapkan waktunya, karena persiapan sebelum operasi ptosis itu lumayan banyak banget teman-teman. Nanti Ute bahas di video berikutnya. Nah, tips Ute mungkin untuk kalian yang mau operasi ptosis terus takut biayanya tinggi, meskipun itu hanya untuk biaya transportasi, kalian bisa menggunakan angkutan umum. Kemudian kalian juga bisa membawa bekal dari rumah gitu, karena memang ya namanya di Jakarta ya teman-teman, lumayan juga biaya makan. Kalau misalkan untuk berdua kan lumayan gitu kan, kalau kita bisa hemat kenapa enggak gitu. Jadi kalian bawa aja cemilan segala macam. Dan takutnya itu, kalau kemarin sih Ute pertimbangannya selain keuangan juga ini ya waktu gitu. Takutnya pas kita makan ternyata antrian kita dipanggil gitu. Jadi ya udah, kita bawa bekal, terus kita bener-bener siap aja gitu. Jadi bener-bener stay di deket yang bagian administrasinya. Jadi takutnya kalau pas dipanggil kita nggak ada kan harus mundur lagi kan, jadi ribet. Terus berikutnya tipsnya adalah kalian bawa minum minimal 2 liter ya, soalnya biasanya seharian di rumah sakit tersebut, tapi mungkin tergantung rumah sakitnya juga ya. Karena kami di RSCM jadi itu full banget, jadi kita bener-bener seharian aja gitu. Nah, selebihnya mungkin biaya yang kita keluarkan itu biaya yang non operasional gitu ya. Jadi kayak kita jajan karena kita capek, jadi kayak menghargai diri sendiri yang udah capek gitu kan. Akhirnya kalau pas pulang dari rumah sakit itu kita makan di luar, terus jajan kayak gitu, buat ya self reward aja gitu. Mungkin cukup segitu aja kali ya teman-teman. Jadi jangan ada lagi yang tanya ya, apakah itu beneran gratis? Tuh beneran gitu, beneran kita bener-bener gratis. Kalau misalkan nggak gratis pasti kita juga belum bisa operasi ya, Pak Haji belum bisa operasi karena memang dananya juga belum ada teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah di cover, ya udah gitu, kita jalanin aja. Jadi kita tinggal menyiapkan uang untuk bolak-baliknya aja gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.